Selamat pagi Pak Restu, Bu Popi, dan teman-teman sekalian. Saya Yunike dan rekan saya Kinasi. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai proposal PKMP kami yang berjudul mie instan gluten free dari tepung komposit kulit semangka dan sorghum. Untuk presentasi kami kali ini, kami akan bahas 5 pokok bahasan, yaitu bahan utama, penelitian sebelumnya, metode penelitian, biaya dan jadwal kegiatan, serta jadwal personalia. Untuk yang pertama kami akan bahas mengenai bahan utama, yaitu ada 3 bahan. Pertama mie instan, lalu kulit semangka, dan juga sorghum. Untuk mie instan sendiri, seperti yang kita ketahui, merupakan salah satu makanan yang digemari oleh masyarakat. Hal ini juga didukung oleh data dari World Instant Noodles Association pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa jumlah konsumsi mie instan di Indonesia mencapai 12,52 miliar bungkus yang setara dengan 11,8% dari total konsumsi dunia. Sehingga Indonesia menempati urutan terbesar kedua di dunia. Selain alasan mie instan ini banyak digemari oleh masyarakat selain karena rasanya yang enak, itu juga karena mie instan ini mudah disajikan, praktis, dan pengolahannya yang sederhana. Tentunya sifatnya yang unggul dan dimanfaatkan oleh masyarakat pada masa-masa ini adalah masa simpannya yang cukup panjang, mengingat bahwa kondisi yang tidak memungkinkan masyarakat untuk keluar dan berbelanja setiap hari. Mie instan ini memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi karena dibuat dari tepung terigu. Selain itu, kandungan glutennya yang tinggi yang menyebabkan sifat elastis dari mie instan. Namun karena karbohidratnya tinggi, indeks glikemiknya juga tinggi sehingga tidak disarankan untuk masyarakat khususnya pada masa pandemi ini di mana aktivitas fisik dikurangi yang menyebabkan kemungkinan untuk terjangkitnya penyakit diabetes mellitus menjadi meningkat. Selain itu, kandungan protein, vitamin, dan mineralnya juga relatif rendah sehingga belum dapat dianggap sebagai makanan penuh. Lalu untuk bahan yang kedua adalah kulit semangka, khususnya pada bagian putihnya. Kulit semangka ini kami gunakan karena berdasarkan permasalahan yang ada sekarang, masalah sampah makanan itu merupakan masalah yang cukup mengkhawatirkan bukan hanya di Indonesia namun di seluruh dunia. Dan pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang berupaya untuk mengurangi masalah ini. Kami ingin berkontribusi dalam pengurangan masalah sampah makanan sehingga kami juga kami menggunakan kulit semangka sebagai bahan dasar atau bahan baku untuk pembuatan mie instan ini. Dan di samping itu, kulit semangka juga memiliki kandungan vitamin dan mineral yang relatif tinggi atau lebih banyak, sehingga kalau digabungkan dengan bahan yang lain dapat menghasilkan mie instan yang bukan hanya kaya dengan karbohidrat, namun juga vitamin dan mineral. Ya, seperti yang bisa dilihat pada tabel, di mana pada tabel vitamin terlihat bahwa dua di antara yang mendominasi pada kulit semangka adalah vitamin A dan vitamin C, yaitu vitamin A sebanyak 52,13 mg per 100 gram, dan vitamin C sebanyak 8,46 mg per 100 gram. Lalu pada tabel mineral yang dikandung kulit semangka, dua di antaranya yang mendominasi adalah fosfor, yaitu sebanyak 135,24 mg per 100 gram, serta kalsium sebanyak 29,15 mg per 100 gram. Dan berdasarkan pada hasil studi penelitian, di mana pada kulit semangka ini memiliki serat utama yang ditemukan berupa serat tidak larut yang dikaitkan dengan manfaat kesehatan, seperti penurunan resiko CVD, pencegahan penambahan berat badan, pencegahan diabetes, dan beberapa jenis kanker. Lalu bahan utama ketiga yang kami gunakan adalah sorghum, di mana alasan kami milih sorghum karena kandungan proteinnya yang tinggi, yaitu sebesar 10,4 gram per 100 gram, serta tingginya kandungan vitamin dan mineral. Sorghum ini kaya akan vitamin B kompleks, serta salah satu mineral yang dikandungnya itu zat besi sebesar 54 mg per 100 gram,
yang mana angka tersebut paling tinggi di antara serealia lainnya, seperti beras pecah kulit, jagung, gandum, dan juga jawut. Mineral lain yang dikandung oleh sorghum diantaranya adalah fosfor, seng, tembaga, mangan, molibdenum, dan juga kromium. Lalu untuk penelitian sebelumnya yang sudah ada adalah mengenai mie basah dengan substitusi tepung kulit semangka. Tentunya peneliti ini membuat mie basah dengan tepung substitusi karena mie pada umumnya terbuat dari tepung terigu yang kaya akan karbohidrat, namun kandungan mineral, vitamin, dan serat yang relatif rendah. Dan untuk memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan perharinya oleh konsumen, peneliti menggunakan tepung kulit semangka yang memiliki ketiga kandungan itu dengan angka yang relatif tinggi, sehingga tepung kulit buah semangka ini bisa menjadi sumber serat yang potensial pada makanan, terutama pada mie kuning basah. Nah, pada pembuatan produk mie instan kami ini, karena produk ini adalah produk gluten free, sehingga kami perlu menambahkan plasticizer untuk membuat mie yang kami hasilkan bersifat elastis. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimental dan menggunakan percobaan rancangan acak kelompok yang disusun secara faktorial, terdiri dari 2 faktor, yaitu proporsi tepung kulit semangka dibanding dengan tepung sorghum, yang ada 3 macam, yaitu 75 dibanding 25, 65 dibanding 35, dan 55 dibanding 45. Serta faktor lainnya yaitu penambahan GMS atau glycerol monostearat sebagai plasticizer sebanyak 3 macam juga, yaitu 1%, 2%, dan 3%. Lalu akan juga dilakukan analisis proksimat dan evaluasi sensori yang kemudian datanya akan dianalisis. Seluruh perlakuan diulang sebanyak 3 kali, di mana analisis statistik nantinya akan menggunakan analisa varian ANOVA yang akan menggunakan aplikasi Minitab. Proses pembuatan yang pertama yaitu adalah tepung kulit semangka, di mana kulit semangka bagian putihnya dipisahkan dari buah segarnya menggunakan pisau steril, kemudian diiris dan dipotong-potong kecil, yang kemudian dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu kulit semangka yang sudah dikeringkan tadi digiling dan diayak, sehingga menghasilkan bubuk halus yang merupakan tepung kulit semangka. Lalu untuk proses pembuatan yang kedua, yaitu proses pembuatan mie instan. Tepung kulit semangka yang tadi sudah dihasilkan, dicampurkan dengan tepung sorghum, lalu ditambahkan dengan telur ayam, air, garam, tepung tapioka, CMC, angka, dan juga GMS. Yang kemudian dicampurkan hingga homogen dan dibentuk lembaran-lembaran tipis, yang kemudian dipotong dan dibentuk mie. Kemudian direbus dan dikeringkan, sehingga menghasilkan mie instan yang nantinya akan dilakukan analisa kadar air, kadar abu, lemak, protein, serat kasar, serta organoleptik. Untuk biaya dan jadwal kegiatan kami mengestimasi biaya yang kami gunakan adalah sebesar 5.394.500 dengan detail pengeluaran, yaitu yang pertama adalah perlengkapan yang diperlukan sebanyak 545.000, bahan habis pakai sebanyak 4.119.500, perjalanan sebanyak 400.000, dan untuk kebutuhan lain-lain sebanyak 330.000. Lalu untuk jadwal kegiatan, kami mengestimasi juga bahwa penelitian ini dilakukan selama 5 bulan penuh, di mana persiapan bahan baku dilakukan pada bulan pertama, pembuatan tepung kulit semangka dan mie instan dilakukan pada bulan pertama dan kedua, analisa kualitas, yaitu kadar air, kadar abu, lemak, protein, dan serat kasar pada bulan kedua dan ketiga, analisa organoleptik pada bulan ketiga, analisa data dan hasil uji pada bulan ketiga dan keempat, lalu penulisan laporan dan artikel ilmiah pada bulan keempat dan bulan kelima. Dan yang terakhir mengenai jadwal personalia, di sini ada Kinasi selaku ketua pelaksana kegiatan yang akan bertugas mengkoordinasi semua tahap, dan bersama saya akan menyiapkan bahan dan juga ditemani oleh Natasha dalam membuat mie instan dan menganalisis karakteristik mie. Sekian dari tim kami.
Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sekian dan terima kasih.